Let's go, welcome to the match yang keempat teman-teman. Kita akan lihat bagaimana permainan yang akan terbuka dari RRQ. Dan melawan teman-teman dari tim Onyx, ada pengambilan ke arah sebuah orange buff yang kini akan terjadi. Gak tahu akan mencoba untuk mengambil, di mana Forsaken pun mencoba untuk memberikan bantuan, dan Evelyn terlihat ada di area atas mencoba untuk bersama dengan Yellow Spicy dan berhadapan dengan Sonfa. Ini perebutan gold laner terkuat ya di timnya HX1, di mana tarikan ternyata gagal dilakukan. Tapi ada Sranir yang kini bakal bersiap untuk langsung membuka lompatan, melakukan delay, tapi ternyata ada gangguan di mana Flicker berhasil terbuka. Yellow pun mencoba menghindari pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Sementara di bagian bottom lane ada sepatan di mana pengambilan ke arah sebuah kelompok kini akan terjadi, dan Evelyn malah berhasil membuka poin pertamanya. Daniel kini dalam masalah. Apakah juga akan mencoba ditumbangkan? Ada bantuan ternyata datang. Forsaken pun mencoba menembak. Daniel harus mengatur posisi dengan sangat-sangat harus berhati-hati. Dan Fizz berada di bagian tengah, mencoba menunggu di Arbors dan gak mau buru-buru terlebih dahulu. Dimana Lujat pun harus pulang juga ke area belakang dan lawan kita ya. Ini pertarungan antara Kite dan juga Lujat mungkin jadi salah satu yang juga menarik nih ya. Karena Kite dengan Hero Cici punya damage yang harusnya punya kesempatan di area dekat ya. Dan Lujat mungkin bisa bertarung di area jauh dan juga bisa dimanfaatkan dari depan. Dan ini bakal sepertinya juga bisa membuat Kite ya dalam masalah, meskipun platingan ternyata cukup cepat untuk seorang Kite lakukan. Dan ada sebuah ancaman yang besar. Ini ada seorang Zean yang tadi mencoba untuk membuka beberapa cakaran, tapi ada sebuah eliminasi yang harus terjadi di bagian top lane. Nir terluka untuk yang pertama kali, dimana tarikan pun tadi gagal untuk bisa melakukan tarikan Karonfa. Ada pengaturan posisi yang cukup baik, namun turret pun kini mulai dihancurkan. Di saat pengambilan karta malah berhasil dia dapatkan oleh serang Lujat, di mana satu serangan Treasure Flash yang juga menarik, dan Lujat pun kini akan berhasil bisa dikejar. Serangan cukup dalam dilakukan. Lujat pun gak punya sepertinya sebuah opsi untuk bisa kabur dari sergapan seorang Forsaken untuk pertarungannya kali ini. Dan Forsaken mendapatkan poin pertama di saat Onpok pun akhirnya juga berhasil untuk bisa mengunci poin pertamanya di area top lane sana. Bersama Nir yang juga berhasil untuk mendapatkan poin, dan ini dia shield yang juga akan mulai dihancurkan. Bakalkah membuat masalah dengan cukup besar buat pasukan dari tim RRQ yang ada di arah top lane. Forsaken pun datang mencoba untuk melakukan penjagaan. Sebentar di area bottom lane ada pengambilan ke arah gelombang yang sepertinya kita pun berhasil melakukan. Lujat harus bermain dengan lebih Spartan sih ya untuk bisa merebut area di bagian bottom lane. Mungkin juga bisa mengirimkan beberapa pemain ya untuk bisa memberikan satu buah gankingan di game kali ini. Fizz mungkin bisa jadi salah satu pemain yang ikut ya membantu di arah bottom lane, jika nantinya akan membuat seorang kita pun gak akan memaksakan serangannya dengan cukup cepat di depan. Dan tembakan pun kali terjadi. Forsaken pun tumbang langsung dengan one last hit dari serang Nir, membuka dua pick off ya. Ini tanknya tank KDA kali ini guys. Free dari spin Bang Chen. Kalau mau ikutan boleh teman-teman, dibantu follow ya. Amir, welcome Amir. Satu boss sontekan kini akan terbuka, di mana Lujat kini akan mencoba untuk memenangkan pertarungan, tapi ternyata ada bantuan. Ada sebuah cutter yang akan berhasil terjadi karena serang Kite yang ternyata berhasil untuk diselamatkan, dan Lujat pun terhempas. Nah itu ya yang harusnya dilakuin oleh teman-teman dari tim Onyx ya, ngebantu di saat memang ada area yang harusnya mungkin bisa di backup ya. Dan itu bakal menjadi krusial banget ya, khususnya di bagian side lane, untuk bisa tentunya mendapatkan turret yang pertama ya. Dimana kini juga ada satu buah pengambilan turtle yang harus terjadi. Dua tim harus bersiap bisa mengambil turtle yang ada di arah bottom lane. Biar melakukan lompatan dan ciri-ciri pun terbuka, dimana gak tahu pun ternyata harus dalam masalah. Kita pun juga yang sebenarnya kini bakal dikejar. Adakah pembalasan yang berhasil serang Lujat pun lakukan, dimana Papua malah berhasil untuk mengambil ke arah sebuah turtle, dan ada sebuah lompatan yang ternyata gagal dimanfaatkan. Dan Yellow tadi mencoba menarik dengan satu buah flicker tambahan, tapi gagal untuk menculik. Dimana lompatan lagi kini akankah terjadi ke arah pemain-pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ. Nir dengan menjadi pemain yang kini akan membantu lagi Sraonfa untuk mendapatkan beberapa poin kill. Beberapa Rhapsody pun ditembakkan.
dengan Lujat yang kini juga mulai akan melakukan eksplorasi dengan tambahan Zean ya. Yang juga mulai mencoba memberikan bantuan bersama dengan Fizz. Kita lihat kali ini 3 lawan 1 bakal terjadi. Kita dalam masalah mencoba untuk mengatur posisi untuk bisa membuat dirinya pun selamat di area belakang sana. Namun ternyata ada war yang terbuka di mana Petrify Gaming pun menjadi masalah untuk serang kita. Untung saja masih ada seorang gak tahu yang kini mencoba untuk mengalihkan perhatian dan harus menyelamatkan ya posisi seorang kita yang seperti tadi memang sangat-sangat berbahaya. Mapnya ditutup biar nggak ada spion teman-teman. Takutnya ada spion ya. Tadi katanya disuruh tutup guys. Pengancar kartu di bagian topen pun kini akan terjadi. Dimana Treasure Plus kini mencoba untuk menarik. Beberapa Rhapsody pun digunakan. Dimana ciri-ciri pun terbuka. Dan masuknya Zean malah membuka masalah. Apa yang 4 second yang ternyata nggak punya cukup banyak darah. Ditembak langsung dengan satu buah Death Sonata. Dimana Gatau pun juga kini dalam masalah dan malah mencoba untuk mendekatkan diri dengan triple kill dari Onfa yang harus malah terjadi dan penghancuran turret di arah topen pun kini berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Onyx. Gold melimpah harus terjadi, bahkan turret di bagian atas pun juga kini akan berhasil dihancurkan di saat Bloody Hand memasakkan serang Zean untuk langsung ditumbangkan. Rona bermemori berhasil untuk membuat kejutan di mana konsil pun dibuka dan sepertinya mencoba untuk membuat pasukan dari tim Onyx pun gak terpancing, tapi dengan carikan lagi harus membuka sebuah prefecture. Lujat mencoba menahan kepungan di mana damage yang cukup dalam pun harus diarahkan mungkin karena dirinya, tapi Nir menjadi korban pertama. Gimana ada pengejaran yang juga akan berhasil untuk memakan satu orang pemain lainnya. Serang Lujat pun harus mencoba untuk mengatur posisi dengan lebih baik. Namun sayangnya memang bom penculikan yang ke arah purple ya, yang tadi sempat mungkin mencoba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Meskipun tadi ya ada sebuah momen tapi mereka gagal untuk bisa memanfaatkan. Tapi Onfa kembali menyala, beberapa tembakan dan cakaran pun kini bakal terjadi. Belum lagi dengan ada satu bom Judama ditembakkan sudah. Zean gagal untuk bisa melakukan keterlibatan dengan cukup cepat ya. Untungnya pasukan dari teman tim Hierarchy kayaknya udah siap banget ya untuk mengatur beberapa momen agar mereka pun nggak terlalu memaksakan juga untuk melakukan pertarungan lagi di arah depan sana ya. Kalau misalnya mereka tadi maju depan dan si Zean malah berhasil membuka Witness Beast dan permainan barbarnya sih menurutku sih tadi rata semua tuh guys sama Zean guys. Meskipun mungkin damage yang dia keluarin nggak akan sedalam damage yang akan dilakukan oleh seorang Onfa ya. Yang udah berhasil memantapkan diri sebagai pemain yang udah berhasil melakukan 8 kali pick up. Dan Avelin hampir saja dijadikan targeting. Nir mencoba untuk kabur tapi terlihat harus terjegal, dimana kita pun juga harus tersambar. Onfa pun memantapkan diri dengan satu legendary dan ada serang Fizz yang harus mengatur posisi, dimana satu buah recall pun kini akan dilakukan. Namun dari pertarungan tambahan yang malah terbuka, Lujat memasang dengan berpetternya. Avel pun dalam masalah meskipun Lujat mungkin harus dikepung. Bloody Hand kaki ini akan terbuka. Lujat berhasil mendapatkan bantuan di mana Onfa mengunci triple kill. Dan apakah Lucky for Maniac pun berhasil kini terjadi. Onfa begitu bermain dengan sangat-sangat baik ya, mengatur posisi di mana dirinya juga memiliki tembakan yang sangat berbahaya. Dan Zean mencoba untuk melakukan serangan tambahan di mana cakarnya pun juga berhasil membuat Gatau pun ditumbangkan. Terus beberapa korban dari teman-teman timnya RRQ pun terjadi. Dan ini juga semakin memperkuat posisi buat teman-teman dari Onyx ya, di mana lore pertama pun juga akankah berhasil untuk nantinya mereka dapatkan di game yang kali ini. Gimana guys menurut kalian guys? Apakah bakal ada comeback atau bakal ada kemenangan yang bisa dimanfaatin langsung ya untuk pasukan dari tim Onyx nih guys? Ya, dengan Zean yang masih berfokus untuk bisa ngambil karena beberapa buff ya. Dan ada satu buah Blade of Despair yang udah berhasil ternyata diamankan oleh seorang Onfa ya. Ada Malphite Roar dan juga Sky Pincer yang menjadi item lainnya bersama dengan satu buah Hunter Strike. Kini bakal mempersiapkan serangan sepertinya tambahan ke arah tengah, dimana Zean pun kini bakal mencoba untuk melakukan beberapa gesekan karena teman-teman tim RRQ. Treasure Plus mencoba untuk menarik, mengambilkan momentum untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ melakukan comeback nih ya. Wah emang sulit sih guys, comeback kayaknya akan sangat-sangat sulit terjadi, apalagi melihat bahwa pasukan dari Onyx juga mulai melihat ada kesempatan buat bisa dapetin Lord yang ada di arah bottom lane ya.
Lord kini sudah berhasil didapatkan. Ya, karena menjadi masalah besar buat pasukan dari tim RRQ yang harus pulang ke arah belakang. Pertahanan harus diperkuat. Yellow Spicy pun mencoba menahan beberapa Dead Zone Nata yang sempat diarahkan ke arah teman-teman dari tim RRQ. Yellow Spicy juga punya Bloodihan sih, yang mungkin bisa mengatur momennya buat dapetin Onfa ya. Tapi mereka pun juga harus berhati-hati karena ada Lujet dan Zian ya, yang bisa berkontribusi besar juga dari segi fight-nya ya. Apalagi dengan Nir yang bakal mencoba membuka lompatan langsung. Jujur akan terbuka, ada Bloodihan yang mencoba melukai serang Fizz yang kini harus malah berhasil ditumbangkan. Tapi Onfa menjadi pemain yang akan ke free hit untuk bisa melakukan double kill. Dan ada sebuah momentum di mana triple kill pun kini akan terjadi lagi again and again. Onfa menjadi sebuah senjata utama untuk langsung membombardir pasukan dari tim lawan dan harus langsung membuat space untuk bisa mengamankan gamenya. Terbuka dan RRQ pun harus dikalahkan di gamenya kali ini. Buset guys, gimana guys? Gimana menurut kalian bro? Buset guys, Onfa ya. Onfa-nya bermain dengan sangat-sangat baik ya teman-teman ya. Dimana hanya membutuhkan waktu 11 menit. Ini lebih cepat 1 menit daripada game yang sebelumnya ya. So aku buat entaran paling aku hari ini sampai 6 game. Kalau mau skip ya paling terakhir 6 game. Ikut free boleh, boleh. Pakai sapin palingan ini 4 silver guys. Kite, Yellow, gak tahu dan Forsaken. Dan Evelyn salah satu pemain yang dapetin MVP dengan dapetin 11 poin kill ya. Ini 2 kali lipat ya dari pasukan tim Onyx yang ternyata berhasil ngebuka 22 pick off-nya ya untuk game kali dengan adanya Lujet, Zian dan juga Onfa ya. Yang bahkan kini berhasil untuk mengunci sebuah MVP guys. 15 poin kill terjadi dari seorang Onfa yang bahkan hanya membuat dirinya pun tumbang sebanyak 1 kali ya. Positioning yang baik dari seorang Nir dan juga Lujet untuk bisa membantu dari segi team fight-nya ya. Dimana Fizz pun juga ini nggak terlalu banyak ya penyerangan yang bisa dia lakukan. Cuman udah berhasil membawa langsung sebuah kemenangan ya. Buset guys. Lujet oke, aku catat di 6 ya palingan ya. Di game terakhir mungkin ya. Soalnya jam 6 kita udahan. Ikut kak, muak katanya. Kenapa muak? Ikut, boleh. Yang mau ikutan boleh. RRQ Wagu banget bang, kata Wagu apa guys? Ikut boleh bang, boleh. Mau ikutan follow dulu. Masa kalau mau ikutan boleh. Ini sastiknya ya. Gimana guys? Gacor sih guys, Onfa-nya guys. Kan harus cari hero yang bisa nangkep Onfa sih kalau misalnya Onfa main. Apalagi kalau misalnya pakai God Laner ya. Susah banget guys. Apakah Yuzo mungkin bisa jadi pilihan? Sebenarnya mereka juga punya hero yang sebenarnya mungkin bisa menculik Onfa ya. Ada Yellow guys. Cuma mereka juga punya beberapa pemain yang bisa maksimalin agar Onfa bisa melakukan serangan dengan baik guys. Ada Lapu-Lapu, ada Labu-Labu ya. Labu-Labu, ada Lukas guys. Lukas kalau udah ngamuk juga bakal bingungin juga ya formasi. Itu juga yang bisa membuat Nir pun tadi montek-montek ya di area akhir tuh guys. Kalian tadi lihat ada ciri-ciri yang berhasil untuk dia buka. Meskipun tadi penculikannya malah berhasil. Tadi si Franco-nya lakuin ke arah seorang Fizz kalau nggak salah guys. Tadi kena sambaran Bloodihan-nya guys. Bang Ryan ada slot Bang Ryan. Bandnya 10 atau 6. Nanti coba ku tanya dulu ke Mas Dimas. Kalau misalnya, soalnya aku cuman dapetnya 6 jam kayaknya deh. 6 jam kayaknya 6 mungkin bandnya. Tapi pakai RT. Itu di sponsor guys. Nah ini akhirnya juga ngebuat pasukan dari tim Onyx ya bisa langsung ngebawa ke arah end game ya. Dan ngebuat pasukan tim RRQ pun berhasil dikalahkan. Let's go!